Kalau misalkan data yang beneran akhirnya di request Pagub dan akhirnya naik ke Pagub langsung, ada nggak bocorannya dikit mungkin? Data apa sih? Atau bahkan di WA Pagub mungkin? Tolong tim data kirimkan data. Halo Sobat JDS, balik lagi di Digitalks musim tayang ketiga, episode 8 bareng aku Febri. Ya, nah balik lagi di Digitalks, kita bakal ngomongin tentang teknologi tentunya, seputar-seputaran teknologi. Dan episode hari ini bahasannya cukup menarik dan beda dari biasanya, karena kita bakal ngomongin tentang data. Kenapa ya? Kenapa sekarang data tuh jadi kayak populer dan penting banget di industri. Dan juga ini tuh selaras dengan apa yang disampaikan sama Jokowi sebelumnya, pernah bilang kalau data itu is the new oil, atau jenis kekayaan baru. Kalau dulu mungkin kita identik dengan biasanya kekayaan punya suatu negara misalkan ya, itu bisa di minyak atau di sumber daya alam lain. Nah sekarang kekayaan baru adalah data. Nah JDS sendiri adalah tentunya, JDS itu kan Jabar Digital Service itu nama bekennya, tapi kalau nama officialnya itu Unit Pelayanan Digital Data dan Informasi Geospasial. Nah, ada datanya tuh di JDS. Nah, berarti kita juga di JDS ini nggak jauh berkecimpung tentang data. Nah, JDS ini punya fungsi sebagai punya misi kita tuh buat bantu supaya efisiensi dari sebuah kebijakan melalui tadi itu salah satunya adalah dengan data itu sendiri gitu, sebagai pengambilan kebijakan yang berbasis data itu sendiri. Nah, terus data itu tidak cukup hanya data saja, karena data, kalau misalkan ada data terus diapain, itu kan nggak bisa jadi apa-apa, nggak akan jadi sebuah kebijakan atau nggak akan jadi sebuah keputusan gitu. Nah, makanya dibutuhin talenta-talenta dan juga sebuah sistem tentunya yang bikin kebijakan itu akhirnya bisa keluar. Siapa sih talenta-talenta di JDS itu yang ngomonginnya tentang data? Kebetulan di Digitalks ini sekarang udah hadir dari tim data, ada 2 orang narasumber yang tentu saja kompeten di bidangnya. Yang pertama ada Teh Nisrina. Halo. Mbak Ninis kita panggilnya ya, atau Teh Ninis. Kalau di Jawa Teh Ninis ya, kalau di Jabar mah ya. Tapi asalnya asal dari Jawa ya tadi. Oke. Nah sebelah Mbak Ninis atau Teh Ninis ini ada juga Kang Rizky. Halo. Beliau adalah sebagai data arsitek. Kalau Teh Ninis dari data entry. Nah, sekarang mungkin biar lebih jelas lagi supaya tahu apa aja sih yang dikerjainnya, mungkin bisa kita kenalin sendiri aja ya. Ke kamera mungkin bisa silakan sampaikan. Halo Sobat JDS, kenalin nama aku Ninis. Aku di JDS ini sebagai data entry, masuknya jadi di divisi data. Untuk kesibukan saat ini, aku masih untuk support data-data terkait kasus COVID-19 selama era pandemi ini untuk di Picobar, dan juga yang menjadi prioritas saat ini adalah meningkatkan data kualitas untuk data-data sektoral di organisasi perangkat daerah. Asik, kompak banget tuh pengenalannya ya. Tadi ada sebutannya meningkatkan kualitas itu fokusnya sekarang ya. Betul. Ya udah kayak visi misi aja. Caleg. Fokus kita kali ini 5 tahun ke depan gitu. Kang Rizky gimana? Halo Sobat JDS, nama saya Rizky Prilian. Saat ini saya menjabat sebagai data arsitek di divisi data Jabar Digital Service. Kesibukan saya saat ini lebih kepada perencanaan dan implementasi infrastruktur data dan juga aplikasi di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Nah oke. Perancangan berarti ya Kang ya. Apa aja tadi kan proyeknya kalau boleh tahu Kang yang dirancang tuh atau yang sedang dikerjakan sekarang? Baik, ada kita sebut dengan Core Data Platform, yaitu sebagai landasan dari semua aplikasi yang ada di JDS. Lalu juga ada aplikasi pelaporan Picobar dan juga aplikasi kepegawaian. Oke. Lain Manis kan Picobar ya Manis ya. Picobar sama apa tadi satu lagi? Picobar dan berarti ekosistem data Jabar. Betul. Nah, Picobar tuh yang belum tahu jangan lupa download di Play Store ya. Betul. Atau di App Store. Atau juga cek terus website kita ya, karena kita provide data-data tentang COVID ya di Jawa Barat. Mbak Ninis di belakangnya nih. Nih. Nah, oke. Tapi ngomongin tentang tadi data berarti ya, data Picobar atau data COVID di Jawa Barat Picobar kan ya. Nah, dikelola sama tim data di sini ada Mbak Ninis sama ada Kang Rizky. Tapi sebenarnya data sendiri itu apa nih? Sebelum kita ngomong lebih jauh lagi tentang data, tapi data itu sebenarnya apa sih? Data itu yang disebut data gitu. Mungkin Mbak Ninis? Oke, kalau secara standarnya nih, data itu adalah kumpulan dari berbagai fakta ya, Feb ya. Oke, gitu. Jadi
hal yang memang fakta itu bisa disebut data, tapi berarti kalau gosip nggak bisa ya, Feb, Oh, ya. gitu. Gosip itu bukan data ya. Oke. Terus jadi untuk di data itu sendiri juga untuk kategorinya itu ada data agregat, ada data Oke. master gitu, dan juga ada data transaksional. Mungkin secara generalnya kayak gitu. Oke, data tadi fakta gitu ya. Fakta yang tertulis mungkin atau Ya, yang betul, yang tertulis dan terdokumentasikan yang gitu ya. betul. Karena buat kepentingan diolah gitu. Nah, tadi tentang data aja, tapi juga ada sebutannya big data juga ya. Nah, big data berarti fakta yang besar atau fakta yang banyak atau apa tuh? Oh, Kang Rizky mungkin ya, Kang Rizky lebih. Kalau big data sendiri adalah sebenarnya kumpulan data yang jumlahnya besar dan volumenya cepat. Oh, oke, ada volume cepat ya. Ada dari berbagai domain data gitu, dasar sumber datanya. Oke, gimana tuh maksudnya ada main data? Ada sumber. Konteksnya ya, kita berbicara tentang konteksnya gitu. Jadi tadi misalkan data itu lebih ke informasi fakta-fakta aja yang terkumpul, yang tertulis, terdokumentasikan. Tapi kalau big data itu tadi lebih banyak dan besar dan tadi volumenya lebih cepat. Lebih cepat. Oke, nah sebetulnya data yang ada juga tadi kan misalkan data big data aja pasti banyak tuh datanya tadi. Kira-kira ada nggak sih datanya itu kriteria-kriterianya yang dalam sebuah big data itu disebut data yang berkualitas misalkan gitu? Karena mungkin informasi banyak ya, fakta tuh banyak kan, data tertulis semua gitu. Tapi juga ada nggak sih sebenarnya kriteria-kriteria dari tentang data, kualitas data itu seperti apa gitu? Silakan mungkin dari Kang Rizky atau Baik, untuk yang kualitas data itu kan kita berbicara tentang value ya. Oke. Jadi value data itu kita bisa melihat dari kebermanfaatan datanya sendiri dikurangi dengan biaya. Nah, biaya ini bisa berupa uang ataupun waktu. Nah, gimana caranya kita meningkatkan manfaat datanya ini supaya si pengguna data ini bisa mengolah datanya dan menjadi sebuah insight yang bermanfaat kayak gitu dan dapat dijadikan sebuah kebijakan yang lebih tepat. Berarti lebih kualitasnya juga pengguna itu tadi ya. Ketika emang datanya bisa dipakai sama penggunanya, Iya. itu baru berarti berkualitas gitu ya. Betul. Oke, jadi data yang berkualitas juga tadi orientasinya lebih ke penggunanya juga bisa lebih cepat. Kenapa dapatnya ya? Nah, terus kalau misalkan ciri-cirinya gitu secara spesifik datanya itu harus kayak gimana gitu, ada nggak sih? Data yang berkualitas itu harus kayak gimana? Oke, kalau data ngomongin data kualitas, berarti kan ada variabel yang memang dinilai ya, Feb, ya, dari data-data itu sendiri gitu. Nah, yang saat ini berjalan di kita ini, misalnya kita mengukur untuk completeness kayak gitu, untuk keterisian data itu seberapa komplit, terus untuk secara waktu itu ada timeliness gitu. Jadi apakah data-data terdahulu itu masih diproduksi sampai data terbaru saat ini kayak gitu. Terus mungkin ada validity kayak gitu, terus ada uniqueness gitu. Jadi memang ada variabel yang dihitung. Tadi ada completeness. Completeness berarti lebih ke complete. Ya, keterisian datanya gitu. Berarti keterisian datanya semakin datanya itu banyak terisi, berarti semakin bagus nilainya. Berarti gitu. complete datanya Ya, gitu kali ya. Oke. Datanya. Terus tadi ada konsistensi ya. Kalau konsistensi itu lebih ke kalau kita pakai contoh aja ya, misalnya nama kita nih gitu, nama kita di aplikasi A itu nama lengkap gitu, Nisrina Dahliatul IC, tapi ternyata di aplikasi B dengan orang yang sama itu disingkat Nisrina R.A kayak gitu. Jadi itu harus adanya konsistensi gitu. Jadi walaupun kalau mau titik tadi titiknya di A terus gitu-gitu. Oke. Tadi selanjutnya udah tadi konsistensi. Apa tadi kompetensi, konsistensi, timeliness kayak timeliness. gitu. Jadi data-data yang memang terdahulu diproduksi gitu, memang kalau itu masih diproduksi, berarti kan harusnya datanya ada ya dan terupdate gitu. Misalnya sekarang udah tahun 2021, berarti harusnya data terbaru tahun 2020 itu udah ada kayak gitu. Jadi terus setiap tahun tuh ada, jangan sampai tahun ini ada yang bolong kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan tadi emang ada yang bolong, emang bakal jadi kenapa sih sebetulnya jadi nggak akurat atau? Iya, kalau misalnya dilakukan analisis lebih lanjut atau sampai kepentingan sampai ke analisis tadi ya. Betul gitu. Apalagi misalnya kalau untuk di Jabar sendiri mungkin dibuat jadi kebijakan ya, misalnya 1 tahun kosong aja itu juga berpengaruh loh. Betul. Oke. Ya juga tadi ngomong tentang Jabar juga Kang Emil sebenarnya pernah bilang sih kayak good data, good decision. Berarti maksudnya kalau datanya baik dan berkualitas kayak tadi mungkinnya yang konsisten dan timeliness itu segala macam bisa jadi good decision yang baik gitu. Nah sebetulnya apa sih yang dikerjain tim data untuk bantu Kang Emil tadi untuk bikin good data, good decision itu sendiri?
yang dilakukan sama tim data itu apa aja data-data yang diolah saat ini? Mungkin dari Kang Rizky atau Teh Ninis juga. Kalau kita kan data itu salah satu tujuan data quality itu untuk memproduksi data yang dapat dipertanggungjawabkan juga. Jadi semakin akurat datanya dan kebijakan yang dihasilkan juga dapat dipertanggungjawabkan juga hasil akhirnya seperti itu. Nah, penentuan data quality ini salah satu bagian dari proses alur pengolahan data ya dari hulu ke hilir. Nah, apabila misalkan kita melakukan pengolahan data di depan, lalu kita terapkan aturan-aturan dasar untuk data quality-nya, nanti di akhirnya ini data analis kita tidak perlu lebih baik, lebih cepat kerjanya seperti itu. Jadi bisa mendeliver hasil insight lebih cepat ke para stakeholder. Oke, kalau dari depannya udah rapi gitu kali ya, ke depan belakangnya juga lebih cepat gitu buat keputusan. Tapi kalau misalnya untuk kerjaannya sendiri, maksudnya data yang diolahnya itu apa sih dan gimana nih contoh-contoh kegiatannya atau kasusnya data yang tadi misalkan datanya yang rapi nggak rapi itu jadi sebuah ini diolah sama tim data kan, jadi sebuah kebijakan itu Kang Rizky atau Mbak Ninis ada yang mau bisa diceritain mungkin tentang data apa aja sih yang diolah gitu? Kalau misalnya di data entry sendiri nih ya, kita ada ngolah untuk karena masih ada pikobar, masih ada pandemi ini, berarti data-data terkait kasus konfirmasi pasien positif itu kita olah, terus data-data hasil swab PCR, rapid test antigen, lalu ada data vaksinasi, data logistik, terus juga tahun kemarin ada data bantuan sosial, gitu. Itu banyak banget juga ya pasti. Banyak banget. Banyak data bantuan sosial, banyak data COVID nih. Alhamdulillahnya banyaknya bantuan sosial ya. Gitu. Ya kalau dibanding data yang terkonfirmasi positif masih jauh lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya masih kurang. Terus ada data untuk di ekosistem data Jabar sendiri, berarti itu adalah data-data yang dihasilkan dari organisasi perangkat daerah di Pemprov Jabar ini gitu. Jadi apa data yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah. OPD, dinas-dinas maksudnya ya. Oke, jadi tim JDS ini juga ngolah data-data dari dinas-dinas yang nanti dimasukin ke kita, terus diolah bikin kebijakannya gitu. Salah satu juga yang yang bansos juga itu juga datanya juga sebenarnya bukan tiba-tiba ada di JDS kan, pasti dari dinas terkait gitu yang berkaitan tentang bansos itu sendiri. Cerita dikit dong sebetulnya kalau tentang alur masuk data, terus ada prosesnya kan ketika data masuk ke tim JDS itu harus diapain, itu tuh pasti ada tahapan-tahapannya. Itu apa aja tuh tahapan yang bisa dilakukan? Dari cleansing gitu ya? Iya betul, kalau misalnya data entry kan lebih banyak menangani data-data yang sifatnya manual ya gitu, bukan by system gitu. Jadi ketika itu datanya diberikan secara manual, berarti kita harus cek dulu nih dari kelengkapan datanya gitu. Misalnya metadatanya lengkap nggak sih kayak gitu. Misalnya ini sumbernya dari mana, jelas nggak, terus ini termasuk data yang bisa dipublik atau itu internal hanya khusus dikirim ke kita kayak gitu. Terus itu kita lakukan cleansing, kita punya standar sendiri untuk data yang memang akan nantinya digunakan, baik itu ke data engineer maupun data analis ataupun yang akan dipublik ke portal data kita. Iya. Kalau misalkan ada nggak sih alur khusus misalkan dari stakeholder nih, atau kita dari gubernur langsung lah Kang Emil tiba-tiba turun ke Komjen, ayo tolong buatin kebijakan gitu, request datanya pastikan ke kita nih. Itu ada nggak sih alurnya, harus masuk ke siapa dulu, terus gimana caranya, itu biasanya gimana tuh prosesnya? Pertama kan kita selalu asesmen dari kebutuhan datanya ya. Misalnya pertama kita tentukan dulu sumber datanya dari mana. Itu sumber datanya, lalu kemana kita harus approach, karena kan sumber data ini ada yang tersedia secara publik, ada pun yang tersedia harus melalui perjanjian seperti itu. Nah, kemudian format datanya seperti apa, dan ini kita sangat berkoordinasi dengan data analis kita. Jadi yang kebutuhan untuk statistiknya seperti apa dan besaran datanya harus sebanyak apa. Nah, lalu setelah kita asesmen untuk sumber-sumber datanya dan kita juga punya ketentuan-ketentuan khusus yang memenuhi standar kualitinya, nah baru kita bangunlah itu prosesnya, seperti ada ETL pipeline dari ingestion kita ambil dari sistem ke sistem atau dari manual, terus lalu kita transformasi datanya, cleansing secara kita menggunakan otomasi ya,
terus lalu dimasukkan ke dalam database. Nah, database ini nanti diolah oleh data analis kita. Oke, pusing panjang ya. Tapi nah ini aku bayangnya ini kan baru dari satu mungkin tadi ya. Itu request misalkan satu dari atasan ya, dari OPD misalkan. Sementara di kita ada berapa banyak ya itu ya. Maka juga berarti data juga bisa sembarang cuma dari satu dikerjain pendek selesai. Itu juga butuh sebuah ini dong wadah tuh ya. Butuh sebuah integrasi, sebuah data satu gitu ya, yang bikin akhirnya semua bikin lebih cepat lagi. Tadi kan ada collecting data juga kan dari yang produksi datanya gitu. Nah ketika udah satu tuh mungkin akan lebih enak ya ketika ada satu sistem di mana isinya itu data yang bisa bagi pakai gitu ya. Seperti konsep apa itu? Ekosistem data Jabar. Kayak gimana tuh, bisa diceritain proses tentang ekosistem data Jabar itu apa sih sebenarnya, dan tadi ada yang data bisa pakai untuk kepentingan internal atau eksternal itu gimana? Baik. Untuk ekosistem data Jabar ini adalah produk terbaru untuk JDS juga, dengan semangat untuk berbagi pakai data. Bagi pakai data ya. Untuk publik dan juga untuk perangkat daerah yang lain. Jadi kita mempunyai satu wadah supaya data ini tuh tidak terpencar-pencar gitu. Jadi untuk semua data itu ada di ekosistem data Jabar sendiri. Nah, secara garis besar ekosistem data Jabar ini terbagi 3. Ada satu data Jabar, open data Jabar, dan satu peta. Oke. Open data berarti open kali ya buat publik. Data publik. Satu data itu data-data yang memang bisa diakses hanya internal OPD itu sendiri, atau data-data dikecualikan seperti misalnya data yang bisa diakses oleh satu atau dua atau lebih OPD kayak gitu. Oke, kalau tadi yang peta, ya peta lah ya. Ya bentuknya. Data peta geospasial ya. Betul. Bentukannya peta. Oke. Nah, terus tadi disinggung ya tentang pipeline gitu. Nah, satu pipeline data di EDJ itu gimana kira-kira? Kalau misalnya saat ini yang sedang berlangsung nih Feb gitu, jadi kita tuh akan approach gitu ke tiap-tiap OPD dan dinas di Pemprov Jabar ini gitu. Jadi kita kasih panduan gitulah, jadi sosialisasi. Betul, kayak sosialisasi misalnya data tentang data quality nih kayak gitu. Oke, balik ke awal dong ya kayak tadi ya Kita dari awal kayak data quality itu kita jelasin dulu nih gitu ke OPD biar maksudnya OPD mengerti gitu. Jadi mereka juga sebetulnya ladang data di OPD itu banyak sebetulnya, cuman mungkin secara mereka dalam merekap gitu masih perlu disamain gitu persepsinya aja. Jadi setiap OPD itu juga bisa seragam data yang akan mereka input di satu data nantinya gitu. Jadi itu nanti akan ada cleansing juga, OPD juga bisa cleansing data itu bagaimana. Jadi data kita sebutnya data tabular ya Feb. Jadi di satu data momen open data itu satuannya itu dataset. Jadi dataset itu hanya berisi satu informasi data gitu. Jadi jangan sampai di dalam tabel itu terdapat beberapa data gitu. Jadi itu betul. Jadi benar-benar sampai data dasar banget harus kita pecah-pecah kayak gitu. Apa tuh contohnya tuh yang tadi dataset dan tadi sampai data yang single apa? Data cuman satu aja isinya tadi informasinya itu. Breakdown kayak gitu. Jadi contohnya misalnya tadinya dinas kita contohnya misalnya dinas kesehatan gitu. Dia ngasih data daftar jumlah fasilitas kesehatan di Jawa Barat berdasarkan kabupaten kota gitu. Tapi kan untuk fasilitas kesehatan ini ada di breakdown lagi ya Feb ya gitu. Ada jenisnya juga. Betul, ada jenis kategori lah ibaratnya gitu. Jadi ternyata ada yang rumah sakit umum itu kan ada macam-macamnya, ada rumah sakit khusus, terus ada puskesmas, itu kan nggak bisa digabungkan datanya, jadi benar-benar harus dipisah. Harus spesifik itu data ya. Karena itu untuk kebutuhan analisis nantinya, apalagi di internal kita misalnya untuk data analis, untuk memudahkan lebih baik data itu di breakdown berdasarkan memang satu data set kayak gitu. Oke, kalau tadi misalkan ada juga tujuan tadi standarisasi data ya, akan ada pelatihan tadi sosialisasi ke setiap dinas-dinas. Nah kira-kira sebetulnya gimana sih, atau ada nggak sih SOP yang perlu dilakukan dalam proses standarisasi itu sendiri, supaya datanya itu tetap terjaga kualitasnya? Kayak tadi mungkin kaitannya sama variabel ya. Iya, harus gimana tuh datanya tuh? Jadi itu dia, jadi kita
sebetulnya udah membuat kayak panduan atau SOP untuk ada SOP, itu oke. ada gitu. Jadi dari Dari tim JDS atau dari ada pusatnya nih yang bikin SOP-nya? ya, jadi kita yang buat dengan merujuk kepada BPS. Ada rujukannya, jadi oke. kita merujuk BPS. Jadi untuk misalnya penggunaan simbol di dalam data itu seperti apa, itu kita mengikuti BPS, tapi tetap kita modifikasi lah gitu, dan menyesuaikan dengan data yang ada saat ini. Gitu. Emang apa sih beda? Ada contohnya nggak sih tadi? Kayak ada simbol-simbol beda gitu atau ada yang data beda gitu apa sih? Contoh dasar yang sering kita temui nih misalnya contoh aja OPDX ya. OPDX menuliskan simbol strip gitu di data A gitu misalnya. Tapi maksudnya mereka menuliskan data strip itu ternyata memang data kosong atau memang tidak ada data kayak gitu. Sedangkan di OPDZ untuk data yang mereka produksi itu dia menulis tidak ada data itu dengan nol, padahal kan berbeda ya artinya gitu. Nah itu nanti itulah tantangan lah untuk data peneliti di Jabar ini. Gitu. Oke, itu yang akan jadi sebuah standarisasi ke depannya nanti. Itu salah satu contohnya. Oke. Nah itu kan proses yang dilakukan oleh tim data entry mungkin ya. Tadi lebih ke tim data entry aja karena Mbak Ninis juga lebih jabatannya di data entry. Nah kalau misalkan dari Kang Rizky, kalau Kang Rizky juga tadi sebutkan data arsitektur ya. Nah itu tuh setelah Mbak Ninis bekerja atau semua Ninis bekerja atau gimana tuh cara kerjanya di data arsitektur? Jadi sebenarnya saya di bawahnya landasan di atas data entry, data engineering dan data. Di bawahnya. Landasannya tadi. Oke, gimana tuh? Jadi rancangan alur, terus udah gitu tadi kan sudah ditetapkan aturan-aturan SOP-nya ya. Nah, nanti bagaimana caranya itu supaya bisa jadi diotomasi. Nah, sehingga proses pengukuran data quality ini tuh kita bisa iterasi terus gitu, berulang-ulang, dan jadi untuk data, bahkan ada data baru lagi nih nanti nih akan masuk. Nah itu tuh nggak harus diulang lagi prosesnya dari awal, tapi udah otomatis. Berarti by system maksudnya? By system. Nah nanti bisa di-generate langsung dokumennya nih, dokumen yang berisi tentang hasil pengukurannya, lalu rekomendasi apa aja saja yang bisa di-improve di produsen data gitu, di OPD-nya sendiri. Jadi kita bisa memberikan rekomendasi supaya diperbaiki selanjutnya supaya lebih baik. Nah terus juga ada tadi kan perancangan berarti kan kalau nggak Rizky ya. Kira-kira ada nggak sih yang sebutan dari misalkan dari data big data khususnya gitu, karena kan datanya banyak tuh. Yeah. Nah ada sebuah konstruksi tentunya yang dilakukan ya agar datanya juga bisa rapi lah, terus bisa dipakai bagi pakai itu sendiri. Nah kira-kira gimana tuh tentang konstruksi data atau apa ya sebutannya database gitu? Arsitektur data. Arsitektur data. Iya. Jadi di JDS ini kan banyak banget ya cakupannya ya, dan OPD yang kita dampingi pun ada banyak. Dan juga kita kan sebenarnya lebih ke data penduduk yang ada, penduduk Jawa Barat sendiri ada 50 juta lebih ya. 50 juta data minimal ya. Minimal 50 juta data. Ya, yang berhubungan dengan orang. Berhubungan ya. dengan orang. Belum dikalikan dengan variabel lainnya, oke. Nah, itu jadi kita bagaimana caranya membagi data-data tersebut berdasarkan domainnya masing-masing nih. Jadi sebelum kita berbicara tentang teknis di servernya dan lain-lain gitu ya, kita mau bagi-bagi menjadi domainnya masing-masing. Lalu di situ juga ada timnya sendiri tuh, ada yang membuat pipeline, ada yang mengukur data quality, dan ada yang menjadi analis. Nah, setiap domainnya ini tuh satu tim ini punya SLA-nya masing-masing juga. Apa? Punya SLA ya istilahnya. Jadi kayak misalkan data ini dibutuhkan per minggu. Nah, berarti setiap minggu tuh data itu harus ada yang menjaga gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan dan juga bisa diaudit. Nah ya, terus kira-kira dari tadi perancangan, sebagian juga ke inputnya, bahkan udah proses pengerjaannya kan kalau di Indonesia, itu apa sih tantangannya yang jadi kadang-kadang apa ya, mungkin kerasanya tuh kayaknya berat banget nih kerjaannya gara-gara misalkan yang pasti data berantakan ya, kalau misalkan yang nggak rapi ya dan nggak konsisten gitu. Kira-kira gimana? Bisa ceritain apa aja yang pernah kejadian nyata ya, pengalaman nyata ya? Curhat aja ya. Kang Rizky juga ya. Dari Mbak Ninis dulu mungkin yang paling banyak. Oke, ya karena ibaratnya kalau di divisi data itu bisa dibilang data entry sebagai garda terdepan menerima data ya gitu. Jadi kita tuh filtering lah data-data ibaratnya kotor gitu, yang formatnya macem-macem, yang kadang data ini ada data hilang-hilangan, terus mereka juga ngirimnya
kadang ada yang masuk langsung ke drive atau sistem atau bahkan kirim di WA, itu pun masih ada. Datanya gitu. JPEG dong ya. Wah. Bayangin ada JPEG, datanya banyak harus kita manualin. Nah, bayangkan Gambar. kayak gitu, betul. Gitu. Padahal tabelnya tapi gambar. Iya, gambar. Jadi aduh, gimana mau di-convert juga susah. Iya, benar. Gitu. Ya, jadi ya data-data penyeragaman format lah, itu yang paling utamanya, yang ibaratnya termasuk yang berat kita lakuin kayak gitu. Nah, dari udah penyeragaman format itu juga balik lagi untuk kayak metadata itu kan, metadata adalah keterangan dari data itu sendiri gitu. Jadi nggak serta-merta kita nerima data, oh ya udah langsung kita input, kita olah kayak gitu, enggak. Tapi kan kita harus tahu sumbernya dari mana, apakah yang ngasih ini pihak pertama, pihak kedua atau gimana. Terus misalnya dia bilang, oh ini datanya publik gitu, ini yakin data publik, kita juga harus bisa analisis gitu loh, analisis sederhana lah ibaratnya. Jadi jangan sampai mereka ngomong publik, entah mungkin yang si pemberi datanya ada kesalahan, ternyata itu tuh data internal gitu, nanti kan yang kena kita juga kayak gitu. Terus ya udah, terus itu sih tantangannya kurang lebih kalau untuk di manual. Oke, kalau dari Kang Rizky mungkin? Jadi mungkin secara umum ya, kalau di divisi data sendiri hampir 70% pekerjaannya itu adalah cleansing data gitu. Jadi sebelum kita berbicara tentang machine learning, AI, analisis, itu harus bersihin datanya dulu, 70%-nya udah sendiri gitu. Nah juga tantangannya untuk khususnya data quality ini, karena setiap data itu kan ada asal usulnya ya pasti ya, dan cara untuk memproses datanya, mendapatkan datanya setiap perangkat daerah itu kan beda-beda ya. Nah itu jadinya saat kita membuat data quality itu nggak bisa kayak satu untuk semua, kita harus melihat balik ke setiap perangkat daerah. Bapak Ibu, bagaimana cara memproses data agregat ini sampai jadi begini, harus apa aja yang dilakukan. Nah itu kita harus hubungi masing-masing itu untuk menjamin data kualitasnya, karena siapa tahu angka, misalkan katakanlah angka 5 di perangkat daerah A, sementara di perangkat daerah B 10, itu belum tentu yang 5 ini lebih jelek dari 10 gitu, karena kan setiap itu punya standar masing-masing. Oke, nah terus ya itu juga kan mereka juga tadi punya standar masing-masing, dan juga mereka punya pengetahuannya masing-masing tentunya tentang bagaimana produksi data itu sendiri. Kira-kira gimana sih cara mentranslasinya ke mereka gitu, mengedukasinya juga, terus sampai akhirnya apa yang terjadi ketika pada saat sudah datang, terus gimana dan kenapa bisa seperti itu? Mungkin bisa diceritain di mana? Udah pernah belum sebelumnya ke OPD gitu? Udah beberapa OPD udah kita datang ini gitu. Jadi awalnya kita pengenalan dulu lah ya, Pep, ya, namanya baru ketemu, itu harus kenalan dulu gitu. Terus abis itu kita kasih lihatnya kayak tujuan kita tuh apa nih gitu, meningkatkan data kualitas di data sektoral di Jawa Barat kayak gitu. Terus biasanya di setiap OPD itu memang udah ada staf untuk pengelola data sendiri gitu, dan di tahun-tahun kemarin pun gitu sebelum pandemi itu biasanya dalam setahun mereka melakukan beberapa kali BIMTEK gitu, Web. Jadi memang sudah berjalan gitu, namun memang kalau dulu mungkin fokusnya untuk meningkatkan kuantitasnya ya gitu, sebanyak-banyaknya data gitu, tapi untuk di tahun ini dari data yang banyak itu kita tingkatkan kualitasnya kayak gitu. Jadi memang kalau secara apa ya, pengertian mungkin mereka udah banyak yang paham kayak gitu, tapi kalau misalnya ada kayak pedoman baru tentang variabel-variabel pengukuran data kualitas gitu ya, udah kita coba approach, kita makanya yang saat ini berjalan kita datangnya itu satu-satu kayak gitu. Apalagi kan maksudnya di era pandemi ini ya, gak boleh banyak-banyak orang, jadi ya udah pendekatannya satu OPD kayak gitu sih. Tadi menarik juga sih yang disampaikan sama Kang Rizky juga tadi, bahwa ternyata 70% lebih ke cleansing data ya. Ya mungkin salah prosesnya adalah kayak tadi, untuk kita edukasi dulu semuanya supaya datanya sama, akhirnya baru ngomongin ke data lanjutannya ya kali, asal analisisnya. Oke, ya tadi sempat disinggung juga, ya disampaikan juga bahwa ternyata di tim data khususnya 70% tuh kegiatannya adalah cleansing data ya. Dan tadi juga Mbak Nini sama timnya di data entry juga melakukan pendekatan dan sosialisasi, edukasi juga gitu ya, buat ke OPD-OPD, buat ya para produsen data sih, nggak bukan OPD doang ya, pasti banyak ya. Ya untuk tadi supaya datanya di awal udah lebih bersih, lebih clean, dan gampang diolah ke selanjutnya, di tahapan selanjutnya. Nah juga akhirnya proses itu dilakukan karena juga tingginya peminat data gitu ya. Akhirnya kita juga buka portal-portal data ya. Ada tadi EDJ itu, Ekosistem Jabar itu ada di satu data, open data, dan satu peta gitu. Nah kira-kira nih, tahu nggak sih data yang dibutuhkan di masyarakat itu
yang banyak tuh ya data apa sih yang sekarang sering dilihat di sana? Yang dibutuhkan demand-nya tinggi gitu. Mungkin karena sekarang masih era pandemi ya, Feb, gitu. Jadi data-data terkait kesehatan, kalau melihat data lagi di data atau statistik dari pengunjung di open data, khususnya karena data publik, itu memang masih di utamanya itu data-data terkait kesehatan, misalnya data terkait jumlah penyakit gitu di daerah kabupaten kota misalnya, atau misalnya data fasilitas kesehatan di Jawa Barat, kayak gitu sih. Ya bener sih, karena juga lagi pandemi, jadi mungkin orang juga makin pengen kepo ya tentang data Jabar itu sendiri. Jadi mereka tertantang untuk membuat analisis sendiri. Oke, tertantang. Iya, iya. Ada kan memang orang itu kayak, wah dia memang mungkin data entusias bilangnya betul, ya. Nah betul, itu kan, data entusias. Gitu. Jadi dia pengen aja membuat analisis buat dia sendiri, atau mungkin mahasiswa nih di tingkat akhir skripsinya atau bahkan tesis terkait kesehatan gitu bisa. Oke, nah kalau misalkan data yang beneran akhirnya di request Pagub dan akhirnya naik ke Pagub langsung, ada nggak? Bocorannya dikit mungkin. Data apa sih? Atau bahkan di WA Pagub mungkin, tolong tim data kirimkan data. Termasuk ini data kasus tentunya ya, agregat kasus juga mempengaruhi kebijakan tentang kemarin untuk PPKM itu ya. Oh iya, PPKM itu PSBB mungkin. PSBB ya, betul. PSBB. Nah juga kita juga punya analisis untuk data kemacetan yang sangat bermanfaat. Kemarin juga mempengaruhi kebijakan tentang pengendalian arus mudik. Juga selain itu juga data yang sama kita olah lagi. Itu bisa menjadi analisis kebijakan untuk pembangunan jalan, mobilitas, transportasi, dan juga kita bisa memprediksi tren kemacetan ke beberapa bulan ke depan. Oh gitu, sampai bisa ada ini ya, forecast-nya ya? Iya. Ternyata kedepannya bisa ketahuan di situ bakal macet gitu maksudnya? Iya, prediksinya. Prediksinya, gitu. Oke, itu berdasarkan hitungan juga tentunya ya? Tentu. Dan data yang lengkap tadi Betul, mungkin data yang ya, berkualitas. data yang berkualitas dan yang baik. Tolong diingat-ingat. Nah, oke, mungkin sekarang ya lebih ke ini mungkin ya, pendapat pribadi juga, kira-kira impact yang terasa oleh warga Jawa Barat setelah ada data dari misalkan Mbak Ninis nih. Gimana sih perasaannya sekarang bahwa sekarang Jawa Barat tuh udah bisa se-open itu? Terus Mbak Ninis sebagai salah satu dari bagian itu dong tentunya, gimana rasanya bangga tentunya dong? Bangga banget. Bangga Jadi banget. ibaratnya kayak apa ya, moto Jabar kan Jabar juara ya, ibaratnya bener-bener. Apalagi kita mensupport data-data terkait segala kegiatan di Jawa Barat ini gitu. Misalnya sesimpel data agregat kasus konfirmasi COVID itu juga bisa kalau teman-teman sobat JDS bisa download, itu bisa agregatnya aja gitu. Terus apalagi untuk di data di open data yang memang data publik itu ternyata maksudnya kebayang nggak kalau misalnya dulu nih kita waktu ngerjain skripsi nih Feb gitu, kita butuh data dulu kan bingung ya, kita nyari di mana ya, Google aja ya Google, tapi ini sumber data percaya nggak ya, nanti dosennya bisa nerima nggak ya sumber data kayak gini kan, kalau dari Google kan nggak bisa kan gitu langsung dipertanggungjawabkan gitu. Nah sekarang tuh mungkin teman-teman yang mahasiswa baik di Jabar atau di luar Jabar tuh yang butuh data yang Jabar, butuh data terkait Jabar itu bisa mereka cari di open data, ataupun misalnya kalau mereka ada request nih data yang memang belum tersedia, itu kita bisa bantu untuk nanti kita ajukan ke OPD terkait gitu. Misalnya tentang data pariwisata terbaru atau data terkait bencana, itu kita bisa datang ke BNPB atau ke Disparbud ya gitu. Jadi via open data tadi ya? Iya, open data khusus data publik ya gitu. Jadi pun interaksinya itu nggak hanya dari kita untuk masyarakat, tapi masyarakat pun bisa feedback ke kita gitu. Gimana kalau Rizky kesan-kesannya ada di balik layar sebuah ini baru ya, revolusi baru, asik. Ya sih paling kerasa tuh karena data tuh kan baru bisa kita, oh ternyata datanya begitu gitu. Itu setelah datanya sudah ada kan gitu. Sementara di belakang prosesnya tuh panjang banget gitu. Nah itu juga sih salah satu yang bikin jadi bangga gitu ya. Selain itu juga ada lagi kayak untuk beberapa informasi di publik, di arus informasi di masyarakat tuh kan banyak hal-hal yang klaim-klaim ya. Ada yang fakta, ada yang hoax juga. Nah salah satunya pernah kayak ada sebuah klaim sesuatu, terus akhirnya saya bisa bilang itu salah itu datanya lihat saja di ekosistem data Jabar. Oke, tertarik gabung sama tim data supaya bisa kayak Mbak Ninis atau Mas Rizky
itu silakan gabung, enggak ding. Silakan coba cek dulu di halaman karir Jabar Digital Service karena kebetulan data entry lagi buka ya. Buka, iya. Ya, Mbak Ninis lagi cari partner nih buat teman-teman sobat JDS yang tertarik punya passionnya sama kayak Mbak Ninis, itu bisa langsung cek aja portal JDS, terus lihat di karirnya, daftar sebagai data entry gitu. Ya, ternyata waktunya sudah lumayan panjang. Obrolan kita sangat menarik. Terima kasih banyak Kang Rizky sama Mbak Ninis atas waktunya. Obrolan kita semoga bermanfaat bagi sobat JDS semua yang mendengarkan ataupun menonton di YouTube gitu ya. Jangan lupa juga terus pantengin sosial media kita di Instagram, YouTube, dan sosial media lainnya pokoknya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.